dalam bahasa Arab itu artinya putih yang ada di kaki kuda. Jadi putih-putih yang ada di kaki kuda itu namanya qurrah dalam bahasa. Tapi yang dimaksud qurrah di dalam wudu ini adalah bi an yaghsila ma'al wajhi muqaddam ra'sihi wa udhunayhi wa safhatay 'unuqi. Yang dimaksud dengan qurrah adalah dengan dia membasuh bersamaan dengan wajah daripada tempat awal permulaan dia membasuh kepalanya. Kalau panjang kan dari sini, kalau lebar dari sini. Wasaf hatai unuqihi, sampai pada lipatan lehernya. Lipatan leher kan ada kita. Maka qurrah kita asalnya adalah melebihkan daripada yang wajib daripada basuh wajah itu. Basuh wajah kan ada wajibnya. Kita udah belajar pertemuan sebelumnya. Nah, gambaran yang ditulis di Fathul Mu'in adalah harus membasuh di samping kita membasuh basuhan wajah yang wajib, karena itu memang wajib. Disunahkan kita melebihkan bagian depan kepala kita sampai bawah. Kalau lebar dari telinga kita itu kudu kena air yang ada di tangan kita sampai kemudian di batang leher sini. Itu namanya sunnah qurrah. Maka ketika seseorang mau berwudu, ketika ambil air wudunya, kemudian lebihkan, kan batasnya kan dari sini nih. Batas rambut. Wajah dari sini. Batas sampai sini. Janggut. Maka ketika ambil, templokin airnya, kemudian usap sampai kena telinga sambil niat wudu, terus sampai kepada sini, leher. Sampai kepada leher. Jadi sunnah qurrah maksudnya ketika seseorang ambil air wudu, tempelin sambil bersamaan dengan niat wudu dia, kemudian kenain semuanya tuh, sampai kuping kena, sampai dagu kena, sampai lipatan leher. Itu namanya sunnah qurrah. Makanya pertemuan sebelumnya telinga itu 3 kali sunnahnya, 3 kali usap, bahkan bisa sampai 15 kali kan. Pertama, ketika membasuh wajah ada sunnah qurrah di situ. Sunnah qurrahnya telinganya kudu kan kena berapa kali? 3. Yang kedua, ketika mengusap kepala sunnah juga kena telinga. Udah berapa? 6. Yang selanjutnya sunnah daripada mengusap telinga itu sendiri. Nih, udah 9. Selanjutnya ditambah telunjuk, masukin ke telinga di lubangnya, udah 12. Yang terakhir ditepok-tepok doang, udah berapa? 15. Udah 15. Itu yang menyebabkan sunnah wudu nanti jumlahnya ada 70 lebih. Salah satunya ada sunnah qurrah. Nah, itu tadi melebihkan pada bagian wajah disebut dengan sunnah qurrah. Kalau kita sekedar mengerjakan sunnah itolatul qurrah doang, asal lebih aja begitu dari bahasan wajib, itu udah dapat ganjaran sunnah qurrah. Tapi kalau asal itu udah dapat, cuma nggak 100%, 50% dah. Masih mending nggak dapat daripada nggak sama. Makanya jangan pelit aja sama yang wudu gitu. Sempurnanya begitu, ambil airnya, templokin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi, kenain terus semuanya sampai pada bagian lipatan leher. Itu namanya sunnah qurrah.
wa italatu tahjilin. Ada yang kedua. Yang kedua sunnahnya adalah sunnah tahjil namanya. Sunnah tahjil, bukan takjil, bukan. Kalau takjil apa? Puasa. Puasa. Ya makan puasa. Iya betul. Namanya tahjil, pakai hak. Tahjil. Kalau tahjil itu melebihkan basuhan tangan dan juga kaki dari batas yang wajib. Batas wajib tangan sampai mana? Atas siku. Sampai mana? Atas siku. Batas wajib tangan sampai siku. Batas wajib kaki sampai Mata kaki. sampai mata kaki. Nah, tangan batasan sampai siku, sedangkan kaki batasannya sampai mata kaki. Maka ada sunnah di situ, lebihin dikit. Nah, bi an yaghsila ma'al yadaini ba'dal 'abudaini wa ma'ar rijlaini ba'das saqaini. Kalau kita lagi basuh tangan, ada sunnah juga di situ. Cuma namanya bukan sunnah burrah, tapi namanya sunnah apa namanya? Tahjil. Sunnah tahjil daripada tangan lebihin dikit. Jangan sampai siku doang. Jangan sampai siku sampai setengah ini dah nih. Sampai setengah lengan, ini kan namanya lengan nih. Sampai segini nih, lebihin. Ngelebihin daripada membasuh tangan itu masuk kepada sunnah. Bagus sampai sini nih. Ini masih gini dah. Emang itu namanya sunnah tahjil. Kalau asal lebihan aja gitu, udah dapat sunnahnya, cuma kurang sempurna kayak tadi. Agar supaya sempurna di tangan itu, maka membasuhnya sampai adudaini, pertengahan lengan. Habis ini pertengahan lengan. Kalau kaki, agar supaya sempurna, jangan sampai mata kaki doang, tapi sampai mana kira-kira? Sampai pertengahan betis, situ tuh. Wa ma'ar rijlaini ba'das saqaini, sampai tengah-tengah. Kalau misalkan apa kita lagi dulu kan kalau gini doang nggak dapat, gitu-gitu doang nggak dapat kaki. Apa tambah kagak? Orang kaki yang digosok di mata kaki doang, cuci kaki biasa. Ada sunnah namanya sunnah tahjil. Ambil air wudunya terus sampai sini, lebihin aja udah. Terus lagi ke bawah. Baru benar. Bukan dari sini. Sebab Qur'annya bilang wa aydiyakum ilal marafiq. Ambil dari sini, bukan dari sini ngambilnya nih. Walaupun boleh juga, cuma kurang sempurna. Jadi ambil dari tangan terus tarik ke bawah supaya dibasuh. Nah, kita juga dapat ntar sunnah kita membasuh, kemudian turunin sampai mana tadi tangan? Sunnah tahjil ya. Lebih siku. Lengan. Kalau kaki sampai betis. Dari mana dalilnya? Ajaran burrah dan tahjil ini, walaupun ada dua ditulis dalam Fathul Mu'in, sunnahnya dipisah, tapi oleh Fathul Mu'in dalilnya cuma satu, dibuatnya cuma satu dalil doang, karena hadisnya satu, jadi dalilnya dibuat satu. Padahal sunnah burrah punya dalil dan sunnah tahjil juga punya dalil. Artinya ajarannya emang sendiri. Tapi nggak jadi masalah. Nah, dalil yang diambil daripada Fathul Mu'in ini adanya dua hadis. Adanya hadis riwayat dua guru besar. Wa dzalika li khabarin asy-syaikhaini, dan di kalimat bawahnya tuh sebelum hadisnya. Nah, guru besar ini ulama tergantung di mana posisinya. Tergantung
beda-beda di mana posisinya. Kalau di kalangan sahabat, maka dua guru besar yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar. Dari kalangan sahabat, dua guru besarnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya Nabi itu sering kali menggandeng dua sahabat ini dalam beberapa pujian. Contoh dalam kitab hadis Sunan Tirmizi, Nabi SAW bilang begini, iqtaddu billadzi min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutin itu Abu Bakar sama Umar setelah kepergian aku, setelah nggak ada aku, maksudnya begitu. Maka Abu Bakar dan Umar ini disebut dengan Syaikhaini fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua guru besar dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah nanya begini sama Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu sholat witirnya kapan? Ditanya sama Nabi begitu. Wahai Umar, kamu sholat witirnya kapan? Dijawab oleh Sayyidina Umar, saya itu Nabi kalau witir pas habis saya udah tidur. Setelah saya tidur, dia pertanyaan, kapan kamu witir wahai Umar? Kata Nabi. Dijawab sama Sayyidina Umar, saya witirnya setelah tidur. Umar kalau sekarang kalau witir jam 3:30, jam 3 bangun. Jadi Sayyidina Umar mau tidur jam berapa aja, jam 3 bangun. Jam 3 lewat 3:30 udah mulai witir. Itu Sayyidina Umar 3:30 sholat. Kemudian Nabi nanya lagi sama Abu Bakar begini, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mata taf'alu witra, kapan kamu kalau witir begitu? Kapan kamu witir? Maka dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, kalau saya mah Nabi, masa kita begitu dah. Kalau saya mah habis Isya saya langsung witir. Habis Isya, ba'diyah Isya langsung witir 11 rakaat langsung. Witir. Jadi 11 rakaat witir apa tarawih? Tarawih. Witir. Ini saya kasih tahu hadisnya. Jadi 11 rakaat witir apa tarawih? Witir. Witir. Ya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saya mah Nabi habis Isya aja. Habis Isya, ba'diyah saya langsung witir 11. Ditanya sama Nabi, kenapa begitu wahai Abu Bakar? Dijawab, sebab saya enggak yakin wahai Nabi, mata ini kalau udah meram, mata udah meram bawaan. Ya. Bagaimana kalau mata udah meram? Lanjut. Nah, 12. sebab saya enggak yakin mata ini kalau udah meram bakalan bangun lagi apakah? Enggak. Syukur bangun kalau kebablasan. Lanjut. Nah, saya enggak tahu wahai Nabi, saya khawatir enggak bangun lagi, kata Abu Bakar. Kalau saya mati sebelum witir, maka rugi saya wahai Nabi. Jadi daripada saya menunggu sesuatu yang enggak pasti, saya ngelakuin yang pasti-pasti ada, gitu. Jadi tinggal pilih mau witir ikut Abu Bakar apa witir ikut Umar. Enakan mana? Abu Bakar apa Umar? Kalau itu Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar witirnya kapan? Setelah tidur. Setelah tidur. Kalau Sayyidina Abu Bakar Habis Isya. habis Isya. ya pilih yang mana Pak? Habis Isya. Habis Isya. Kalau cuma 3. Apa-apa. Satu juga nggak apa-apa. Ini mah kan kalau mau ngikutin 11 rakaat. Sayyidina Abu Bakar
Maka kata Nabi, hadis yang di atas tadi tuh, gara-gara Nabi nanya sama dua sahabatnya, maka ikutin dah setelah kepergianku Abu Bakar sama Umar disuruh ikutin billazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutin Abu Bakar sama Umar. Jadi kalau dua guru yang dimaksud dari kalangan sahabat namanya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Kalau di kalangan fikih Syafi'i, dua guru besar yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi tahu Al-Wara'il Shalihin, salah satunya. Guru besarnya dalam fikih Syafi'i Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i sama Imam Nawawi di kalangan mazhab. Jangan ntar murid-murid saya ditanya siapa guru besar fikih Syafi'i, aku nggak tahu. Jawab Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Kalau dari kalangan hadis ada dua yang disebut dengan syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu kalau dari kalangan hadis. Maka beda ketika penyebutan, misalkan ada hadis di ujungnya ada kalimat muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih, jadi ngaji hadis kita nih. Kalau muttafaqun alaih itu seringkali disebut-sebut kemudian disepakati maksudnya kalau muttafaqun alaih. Nah, tapi muttafaqun alaih itu bisa bercabang. Kalimat muttafaqun alaih ada dua pengertiannya. Mayoritas ulama ketika menyebut muttafaqun alaih maknanya sama. Artinya hadis itu ada di Bukhari, hadis itu ada di Muslim, dan disepakati dua-duanya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itu namanya muttafaqun alaih. Cuman ada juga muttafaqun alaih, kita harus lihat rumusannya bagaimana. Kalau Imam Ibnu Taimiyah yang biasa jadikan rujukan nih sama orang-orang sebelah. Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan muttafaqun alaih, itu dia punya istilah sendiri. Muttafaqun alaih yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah bila hadis itu diriwayatkan oleh satu Imam Bukhari, dua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ketiga juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh kalau Imam Ibnu Taimiyah urusannya begitu dia. Mayoritas ulama yang disebut muttafaq alaih kalau nggak Bukhari Muslim dua. Tapi kalau Ibnu Taimiyah tiga ditambah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bila ada di tiga itu diistilahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah baru muttafaqun alaih. Itu kitabnya ada namanya Muntaqal Akbar disyarahi oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, ada di situ. Maka hadis ini, ya hadis yang di bawah ini ada dua riwayatnya. Salah satunya dari Abu Hurairah. Kata beliau, inna ummati, kata Nabi ini, yud'auna yawmal qiyamati bur'an muhajjalina min asaril wudu'i. Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan wajah yang bercahaya dan berseri-seri bekas air wudu. Faman istata'a minkum ay yutila burratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian mampu memperpanjang cahayanya, maka kerjakanlah. Lihat kalimat hadisnya, inna ummati yud'auna. Di sini nih, paling bawah.
sebelumnya. Inna ummati yud'auna dalam tafsirnya maknanya yusammauna, dipanggil-panggil, disebut-sebut. Mungkin kalau disebut-sebut artinya dikasih gelar. Nanti di hari kiamat ada orang yang dikasih gelar, gelarnya Gurran Muhajjalina. Itu gelarnya Gurran Muhajjalina. Jadi dicariin nama Nabi, jadi nambahin umat Nabi gampang. Kalau ada orang yang Gurran Muhajjalina, dicariin, dikasih pin, ditandain begitu Nabi. Wah, ini umatku nih. Apa itu Gurran Muhajjalina? Gurran Muhajjalina adalah orang yang dia punya cahaya yang berseri-seri, yang terang cahayanya. Ini kan namanya hadis. Ya, rada repot kalau ngomongin hadis, sebab enaknya jadi tidak. Hadis itu kan kayak kita mau minum air dari termos atau apa lagi? Panas. Panas ya. Tapi kalau misalnya air dari gelas, enak apa kagak? Enakan mana, minum dari termos atau gelas? Gelas. Nah, gelas dipikir maksudnya begitu. Kalau diminum dulu kan? Iya, minum dulu aus. Maksudnya begitu. Iya. Nah, gitu. Ngaji hadis kita jadinya nih, bikin hadis. Kata Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku. Nah, ini umat yang gimana maksudnya? Umat Nabi ada dua. Ada ummatul ijabah sama ummatul da'wah. Ummatul ijabah sama ummatul da'wah. Ini yang mana nih? Ini kan sudah dijelasin. Kalau dalam hadis harus dijelasin. Contoh, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyan wala nasrani summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang ada di jiwa Muhammad, yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, maksudnya tidaklah seorang pun kemudian dari umat ini, baik Yahudi, Nasrani, mendengar tentang aku lalu dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, apa yang aku diutus dengannya, melainkan ia termasuk penghuni neraka. Ini umatnya apa maksudnya? Inna ummati yud'auna, sesungguhnya umatku dipanggil, entar disebut, dikasih pin, dicariin sama Allah, sama Nabi. Maksudnya umat gimana? Apakah ummatul ijabah atau ummatul dakwah? Maka ada bedanya. Kalau ummatul dakwah ini umat yang belum sampai, umat yang belum ikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Orang musyrik, Yahudi, Nasrani, kafir wasani, penyembah berhala. Kalau belum beriman dinamakan ummatul dakwah. Itu umat Nabi juga, cuma emang ajarannya belum masuk aja, belum sampai dakwahnya. Itu umat Nabi juga, dia hidup di zaman Nabi, tapi disebutnya ummatul dakwah. Ada yang kedua namanya ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah ini umat yang ikut ama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud dengan inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, ummati di situ tafsirnya adalah umat dakwah apa umat ijabah? Kira-kira ummatul ijabah, umat Nabi yang dia beriman kepada Nabi, maka digolongkan
dikategorikan sebagai inna ummati, umatnya Nabi yang benar-benar, maka Nabi bakalan kenalin karena ada cirinya. Di mana cirinya? Di wajah, di tangan, di kaki dan lain-lain yang disebut gelarnya dengan Qur'an muhajjalina. Itu supaya kita diakuin amanah Nabi, bukan cuma ngomong umat Nabi, tapi kalau ngaji bawanya bendera, ngaji bawa kitab. Ada di sana. Ngaji bawa bendera. Makanya kita cuma orang pas saja ngaji bawa kitab buku. Jadi biar kata orang itu di dunia dia badannya hitam begitu, tapi dia nanti di yaumil qiyamah berseri-seri. Dari mana dalilnya? Dari mana itu cahayanya maksudnya? Min asaril wudu'i, dari bekas-bekas dia wudu. Makanya wudunya wudu Benar. Nah, kalau wudu begini wudu di siapa nih? Itu doang pembasuhan. Itu wudunya anak kamu itu. My ibu. Ibu. Apa namanya make up? Sayang. Nah itu kan hadis tuh. Kalau hadis ini kan repot. Aku tuh ditafsirin dulu. Kalau ngaji ini kan enak. Kita kan butuhnya makan cepat saji. Ya kalau enggak? Kira-kira ada apa? Enakan masak dulu apa langsung makan? Langsung makan. Gitu sama. Singkat. Cuma kan pertanyaannya ini hadis kan kalau orangnya udah wudu, bagaimana kalau ada muslim meninggal umur 2 minggu misalkan atau umur 2 tahun, kira-kira itu bocah udah wudu atau belum? Udah belum? Belum. Itu kan nggak dijelasin di hadis. Nah itu repotnya ngaji hadis. Nah kan ini umatnya Nabi juga nih yang meninggal ini, yang umur 2 minggu atau umur 2 tahun. Gimana cara mengenalinya? Kalau tadi dikenalinya dengan wudu, ada Qur'an muhajjalin min asari wudu, ada bekas wudunya. Kalau dia kan belum wudu, gimana cara mengenalinya? Itu kan dibahas dalam kan? Nah, itu makanya nak dipikir dah. Karena kita kelasnya kelas makanan cepat saji, kelas bumi, langsung aja. Maka gimana anak yang tadi kata ulama al-waladu tabarun lil walid, anak itu ngikut sama orang tuanya, anak ngikut sama orang tuanya. Maka dalam hadis lain kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi lahir misalkan masih Islam, bayi lahir masih Islam, biar kata bapaknya kafir, non-muslim, Kristen, Buddha, Konghucu dan lain-lain dah, matinya masih kecil, masuk surga apa kagak? Surga. Ini bayi masih kecil, bapaknya orang kafir, Nasrani, Yahudi dan lain-lain dah, mati masih kecil, surga apa kagak? Ikut bapak. Surga apa kagak? Ikut bapaknya. Surga bapaknya orang kafir dan muslim, ada bayi masih lahir umur 2 minggu 2 bulan dah meninggal, surga apa kagak? Surga. Masuk Surga. atas apa? Dulu mau jadi dalam fitrah. Masuk surga. Dan fitrah itu. Jadi beda sama kita, mati udah gede. Kalau mati udah gede dihitung dulu. Jadi enak aman, mati udah gede, mati masih kecil. Bayi. Jarang. Masih kecil, gitu dah. Belum selesai saya nih ngomongin Quran hadisnya. Mudah-mudahan kita lanjutin ke depan dah. Masih ada pertemuan mungkin insyaallah sebelum masa. Jadi lanjutin ngajinya. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما نافعا. Dan itu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan kita halaman 17.
halaman 17 wa mas'u kulli udhunaini wa mas'u kulli udhunaini ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mas'u kulli udhunaini zahiran wa batinan, dan mengusap, membasuh setiap dua telinga, baik zahir maupun batin, baik luar maupun dalam. Wasamakhaihi al-ittiba'i, dan juga kedua kelompoknya karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusannu mashu ar-raqabati, dan tidak disunahkan mengusap leher, idh lam yusbit fihi syai'un, karena hal itu tidak ada dasarnya sama sekali. Qala an-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, bal huwa bid'atun, bahkan itu adalah hal bid'ah, wa haditsuhu mawdu'un, dan hadis yang menerangkan tentang leher, hadisnya adalah palsu. Wadal a'dha'i, selanjutnya wadal a'dha'i wa huwa iqrarul yadi 'alaiha, sunnah menggosok anggota wudu yaitu menjalankan tangan pada anggota-anggotanya. Aqiba mulaqatiha bil ma'i khurujan min khilafi, setelah berkenaan sebagai tindakan keluar daripada perselisihan orang yang man aujabahu, yang mewajibkannya. Hadirin rahimahullah, sunnah yang selanjutnya daripada wudu ini adalah mashu kulli udhunaini, dan mengusap daripada dua telinga kita, baik luar maupun dalam. Wasamakhaihi, termasuk dua lubang yang ada di telinga ini. Makanya ketika kita mengusap telinga, ketika kita membasuh telinga kita, itu sebetulnya ketika kita mengusap telinga bukan hanya telinga yang biasanya kita usap, tapi sunnahnya bahkan bisa sampai 15 sunnah di dalam mengusap telinga. Mana aja? Yang pertama, ketika kita mau mengusap telinga kita, sunnahnya ada 15. Kalau dari total semuanya, pertama ketika kita membasuh wajah ini kan yang tukang telinga, jadi dikenai telinganya, itu juga masuk ke dalam sunnah. Jadi ketika kita mengambil wudu, ambil kemudian kita usap wajah kita sambil niat, kenai telinga kita kenai telinga kita, itu juga kita dapat sunnah telinga. Berapa kali? Di 3 kali. Udah 3, kan 1, terus 2, terus 3. Mana lagi sunnahnya? Ketika kita mengusap kepala kita, kan kemarin sunnah mengusap kepala seluruh bukan membasuh. Kalau membasuh imam mati, tapi mengusap semua kepala termasuk mengenai kuping itu juga sunnah. Mengusap kepala berapa kali? 3 tambah 3 6. Mana lagi kayak biasa kita melakukan wudu di bagian telinga, tangan yang ini masuk ke sini, jempolnya taruh di belakang sini, kemudian diputar ke atas. Boleh juga pakai bahwa masukin telinga ini menunjuk ke sini, jempolnya taruh di belakang, didorong ke atas. Nah, berapa kali? 3. Sudah berapa? 9. Sunnah yang selanjutnya, kita ambil air baru. Ini telunjuknya cuma dimasukin doang begini. Ambil 1,
ambil lagi 2, begini doang, ambil lagi 3, modal berapa? 12. Yang terakhir kita ambil air baru, kemudian diginin doang nih, ambil baru diginin doang, udah berapa? 15. Itu 15 sudah nih. Praktekin kita. Enggak. Jadi ada ulama mutaakhirin, beliau mengatakan, mereka mengatakan bahwa sunnah di dalam telinga itu bahkan jumlahnya sampai 15. Di luar kemudian kita wudu telinga biasanya 3. Ternyata ketika kita mengusap wajah, membasuh wajah, kemudian kita kena telinga sambil dibasuh, itu bagian dari sunnah. Ketika kita mengusap kepala sampai belakang, kemudian kena telinga nih, sambil telinga, itu juga bagian dari sunnah. Dan 6, 3-nya lagi kayak biasa tadi, mengusap tunjuknya masuk, yang jempol di belakang, naikin ke atas, udah 9. Mana lagi? Cukup telunjuk ini ambil air baru, bikinin doang nih, dimasukin ke lubang. Makanya ada kalimat wasama khairi, dan kedua lubang telinga dimasukin aja berapa kali? 3 kali, udah 12. Yang terakhir ambil air, bikinin doang, udah 15. Kalau kita praktekin dan jaraknya luar biasa timbang bagian tadi, itu yang saya bilang yang bisa menyebabkan sunnah murid itu jumlahnya ada 70. Cuma kita nggak sadar aja, karena kita ittiba, kita ngikutin aja, kita taklid yang diajarin sama guru itu, ya harus begitu. Sekarang udah tahu, sebisa mungkin kita amalkan. Kemudian wadalku a'dha'in, kalau leher kata Imam Nawawi itu tidak disunnahkan, bahkan kata Imam Nawawi itu bid'ah. Walaupun kemudian ada hadisnya, kata Imam Nawawi hadisnya hadis bagus, jadi nggak usah leher-leher. Wadalku a'dha'in, kemudian disunnahkan untuk menggosok-gosok anggota wudu yang dibasuh. Menggosok-gosok anggota wudu, begini digosok kan. Anggota wudu kan ada 2, ada anggota wudu yang dibasuh, ada anggota wudu yang diusap. Makanya kalimatnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ada yang dibasuh, ada yang diusap. Yang dimaksud sunnah menggosok-gosok itu bukan pada bagian yang diusap, tapi pada bagian yang dibasuh. Walaupun sebenarnya makna kalimat yang dibasuh adalah terbasuh. Dari mana dalilnya? Karena merapikan pendapat mazhab lain yang mewajibkannya. Ada ulama-ulama lain dari mazhab lain yang mewajibkan untuk menggosok-gosok anggota wudu. Siapa? Mazhab Imam Malik. Karena mazhab Imam Malik kan Imam Darul Hijrah yang setiap hari pasti mimpi ngobrol sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ibadah gara-gara Imam Malik itu kalau misalkan pergi ke Masjid Nabawi, ke masjidnya Nabi, itu kalau dia mau buang air kecil atau mau buang air besar, itu dia menjauh dulu sekitar 2 km, baru beliau buang air besar. Karena adab beliau terhadap Nabi, karena akhlaknya beliau terhadap Nabi, makanya Allah anugerahkan itu. Kalau kita menjaga, coba bisa orang datang masjid Mubarak. Saya bukan mau masuk masjid aja, saya pulang aja, saya mau dulu aja. Kan bisa jadi contoh juga. Kenapa? Karena dia khawatir, nggak tahu masjidnya bagaimana. Kalau misalkan wakafnya di depan, ketika misalkan dia pipis, berarti dia ketinggian masjid. Dia pulang aja udah mau pipis. Itu yang dilakukan oleh Imam Malik, karena beliau tidak ingin
buang hajat di tempat di mana kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah injak, nggak mau. Makanya Allah anugerahkan dia begitu. Dalam pandangan Imam Malik, yang dimaksud dengan membasuh itu menggosok-gosok. Sebab gosok itu di dalamnya ada dalk, ada membasuh, di dalamnya ada menggosok. Ya kita udah aja. Imam Malik juga begitu. Cuma Imam Malik ketika membasuh bagian kepala harus semuanya, bukan mengusap, sehingga itu dinamakan dengan menggosok. Kalau ada bagian yang tidak digosok dari mazhab Imam Malik, maka wudunya enggak sah. Beda dengan Syafi'i. Maka di dalam kaidah hukum seperti di dalam kitab Al-Asbab An-Nazar Imam Suyuti, begitu juga Al-Asbab An-Nazar Imam Suyuti. Di dalam kaidah hukum itu ada al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar daripada perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Makanya kalimat di kitabnya lihat, khurujan min khilafin, keluar daripada khilaf, man awjabahu, daripada yang mewajibkannya. Kenapa kemudian Imam Syafi'i dalam mazhabnya tidak mewajibkan? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada kitab Fathul Mu'ayyin, dalam kitab Tuhfatul Muhtajiyah, sebab kata beliau di Quran enggak ada ulama yang gosok-gosok. Fadalhu enggak ada, adanya faksi membasuh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Qurannya udah jelas, enggak ada kalimat atau makna enggak ada makna dalk, menggosok-gosok. Kalimatnya faksi itu. Cuma karena perbedaan pendapat ulama tadi antara Imam Malik dan juga muridnya Imam Syafi'i, maka dalam mazhab Imam Syafi'i diambilnya sunnah doang, biar supaya tidak diikuti nama orang. Begitu kehati-hatiannya Imam Syafi'i. Itu bentuk kehati-hatiannya adalah daripada guru saya mau wajib, kemudian saya mungkin sunnah aja udah. Kalau seandainya umpamanya yang benar harus digosok-gosok ini, jadi kan nanti di akhirat, pada akhirnya mazhab itu cuma satu, nanti diambilnya di akhirat. Ini kan mazhab kan banyak, ada banyak yang masyhur populer pada akhirnya nanti di akhirat mazhab cuma satu doang. Makanya iza hakama al-hakim fajtahada as-summa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada as-summa akhta'a falahu ajran. Nanti di akhirat mazhabnya cuma satu, yang menghakimi juga cuma satu, yaitu Allah. Kalau seandainya ulama-ulama yang mereka berijtihad dengan hukum-hukumnya, kalau mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau mereka salah di dalam ijtihadnya, maka mereka cuma dapat 1. Jika kemudian seorang mujtahid antara Imam Malik atau Imam Syafi'i kemudian salah satunya benar sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah di akhirat nanti, ya itu benar itu begini nih bahasa kita. Kemudian pendapat itu sesuai dengan kehendak Allah, maka ganjarannya 2. Pertama, ganjaran penelitian dia terhadap hukum yang diambil. Yang kedua, ganjaran tepat pada kebenaran sesuai kehendak Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Kedua kalau dia. Tapi kalau misalkan keliru daripada Imam Malik bilangnya begini, Imam Syafi'i bilangnya begini. Tapi kalau salah satu di antara ulama mujtahid yang berijtihad mereka keliru, mereka cuma dapat 1 pahalanya, enggak salah. Tapi tetap dapat pahala. Ada 1 ganjaran capek meneliti hukum. Makanya nanti di akhirat, kalau misalnya Allah bilang wudu itu begini, emang harus begini, salah satu yang benar dapatnya 2, yang keliru dapatnya 1. Imam Malik bilang wajib,
kita orang Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu kan kita kerjain juga tuh sebetulnya gosok-gosok secara nggak seperti apa kan? Iya, dalam hidup kita pasti kita gosok-gosok. Cuma beda penyebutannya aja. Imam Malik bilang wajib, Imam Syafi'i bilang sunnah. Tapi pada prinsipnya Imam Syafi'i juga ngerjain, kita juga ngerjain. Cuma beda istilahnya aja, beda penyebutannya aja. Imam Malik bilang wajib, Imam Syafi'i bilang sunnah. Makanya ada seorang kekasih Allah, seorang wali Allah, itu kalau mimpi pasti ketemu Allah. Mimpinya ketemu Allah. Salah satunya orang besar juga dari mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau mimpi ketemu sama Allah, mimpi ketemu sama Allah. Bagaimana enggak? Dari umur 8 tahun sampai umur 80 tahun, tahajudnya berapa rakaat? 300. Umur 80 berkurang jadi 105. Artinya jiwanya bening, sehingga kemudian di dalam mimpinya selalu ketemu sama Allah. Sampai berapa kali coba? Sampai 99 kali di dalam mimpi. Kita mau ketemu Allah, Nabi juga agak, jangan Nabi dah. Orang tua kita juga pernah dalam mimpi. Mimpi yang betul, dia perjalanan, dia bawaannya kejar Malik. mimpinya dikejar maling, dikejar anjing gitu. Jadi beda. Karena memang ibadahnya kuat, akhirnya selalu kemudian bertemu Allah sampai 99 kali. 99 kali, sampai ketika udah 99 kali Imam Ahmad ngomong begini, Pak, kalau saya ketemu bahasa kita, kalau saya ketemu Allah sekali lagi saya nanya Allah. Yang 99 gak ada nanya, biasa aja. Kalau misalkan satu lagi jadi 100 kan. Kalau ketemu Allah saya mau nanya. Akhirnya diijabah oleh Allah 100 kali ketemu sama Allah. Ketika kemudian ketemu sama Allah, Imam Ahmad bin Hanbal itu ngomong begini, ayyuha ma afdalu ibadati ummati Muhammad. Ya Allah, Tuhan Tuhanku, apa ibadah yang paling afdol dari umatnya Nabi Muhammad, dari kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, qiraati kalami, baca kalam-kalamku, artinya baca Quran. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin am bighairi fahmin, itu kita bacanya kudu ngerti apa kudu nggak ngerti? Ya Allah, ya Rabb, begitu. Kata Allah, bifahmin am bighairi fahmin, mau kita ngerti terjemahannya, mau kagak, yang penting baca aja. Itu Allah sukai dan Allah cintai. Besok bulan di Ramadan jangan sampai kita membaca Quran, pahalanya dilipat gandakan, terutama kita baca di dalam sholat. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Makanya enggak heran ketika Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, sebab Quran nanti jadi syafaat, tapi catatannya li ashabi, bagi yang suka baca. Yang tadinya di Ramadan cuma dapat sahabat naik satu ayat syukur-syukur 1 juz, syukur-syukur setiap habis sholat sejuz, sehari 5 juz, ditingkatkan. Maka begitu, jadi 100 kali Imam Ahmad bin Hanbal ketemu sama Allah. Bukan hanya Imam Ahmad, banyak kemudian kisah ulama lain daripada wali-walinya Allah yang sering kemudian mimpi juga ketemu Allah karena kebeningan hatinya, karena kebersihan hatinya. Sampai kemudian ada satu ulama ketemu Allah ngomong begini, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, al-mazahibi fil Islam kasirah. Mazhab di dalam Islam itu banyak, bukan cuma 4, tapi banyak, pada puluhan, bahkan ratusan.
Cuma yang populer ada empat: Ahmad, Mazhabul Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Fa ayyu madhhabin anta mazhab? Mazhab mana yang paling top bahasa kita, yang paling cakep begitu? Maka kata Allah, mazhabun Idris, mazhab Ibn Idris, mazhabun Nafis. Itu kata Allah. Mazhab Ibn Idris, mazhabun Nafis. Mazhabnya anaknya Idris, maksudnya Imam Syafi'i, itu mazhab yang cakep. Kata Allah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i karena kehati-hatian. Karena kehati-hatiannya Imam Syafi'i dalam mengambil hukum, maka kata Allah cakep. Bersyukur dan kita. Coba kalau kita ngikutin mazhab Hambali, banyak wajibnya. Guru wajib, ini wajib, itu wajib, kita tinggalin. Makanya Fathul Mu'in enggak menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu wajib, enggak, karena Imam Syafi'i keluar dari pendapat kemudian mengambil hukum sunnah. Di luar mazhab ini kan banyak mazhab lain yang populer empat karena sanadnya mutawatir, ya Fathul Mu'in, gurunya Imam Ibn Hajar, gurunya lagi Imam Ibn Ziyad al-Yamani. Imam Ibn Hajar juga punya guru namanya Imam Ahmad Syekh Zakaria al-Ansari. Syekh Zakaria al-Ansari punya guru namanya Imam Jalaluddin al-Mahalli. Imam Jalaluddin al-Mahalli punya guru namanya Umar bin Usman. Terus punya guru al-Muqi dan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mazhab yang empat ini populer karena mutawatir bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggosok-gosok bagian anggota wudu hukumnya adalah sunnah. Kemudian wa takhdilul lihiyati kasah. Yang selanjutnya adalah sunnah menyela-nyela jenggot yang tebal. Kepada yang baru. Sunnah menyela-nyela jenggot yang tebal. Umumnya jenggot itu yang punya adalah laki-laki. Sehingga muncul pertanyaan gini, bagaimana kalau perempuan yang punya jenggot? Perempuan yang jenggotan ada apa? Ada. Itu sunnah di sela-sela apa enggak? Sebagai perempuan, kira-kira sunnah apa enggak? Ada yang jenggot. Iseng. Perempuan ada aja. Sunnah atau enggak kalau perempuan itu di sela-sela jenggotnya? Maka dijawab oleh ulama enggak sunnah. Kenapa? Kalau perempuan jenggotan dia tetap wajib kena semuanya. Di sela-selanya enggak sunnah. Kalau laki-laki di sela-sela diizinkan. Di sela-selanya sunnah. Kenapa? Di dalam kaidah an-nadhiru la yu'tabar. Perkara-perkara yang jarang enggak dianggap begitu. Enggak dianggap. Jadi luar dan dalamnya wajib. Luar dan dalamnya wajib kalau perempuan. Makanya terkait dengan jenggot ini, memelihara jenggot ini itu khilaf. Mazhab Imam Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib. Wajib. Bahkan di Arab jenggotan semua. Itu kalau misalkan mau masuk sekolah kita apa PNS begitu. Itu kalau nggak jenggotan nggak jadi main aja. Jadi dalam mazhab tiga mazhab yang lain itu jenggotan wajib. Tapi Imam Syafi'i mazhabnya sunnah doang. Tapi sehingga kalau kita mazhab Imam Syafi'i itu menjenggot, itu mencukur jenggotnya makruh doang hukumnya. Tapi kalau misalkan mazhab tiga yang tadi, kalau mengukur itu cukur jenggotnya hukumnya haram. Karena hukumnya wajib. Kalau kita sunnah sehingga mencukurnya hukumnya makruh doang. Gitu. Tapi jenggot itu enggak jadi ukuran orang masuk surga. Enggak. Itu cuma
Enggak ada ukurannya. Ini jenggotan masuk surga, enggak jenggotan enggak masuk surga, enggak ada begitu. Enggak ada. Kesian. Kalau jenggot ukuran masuk surga, saya punya kambing juga jenggotan. Surga dia. Enak kita kambing. Minyak merah lah. Makanya jenggot itu ada dua. Kalau jenggot yang tipis itu wajib keluar dalam, sunnah keluar dalam. Kalau jenggot itu di seukuran kalau kita ngobrol, misalnya saya ngobrol sama Bapak ini datang ini jenggot yang tipis ini, maka wajib sunnah ketika wudu ditakhlil, takhlil itu di sela-sela. Tapi kalau tebal luarnya aja. Saya lihat ada tebal sini nih. Ada yang jenggot yang tebal-tebal. Wahyu doang. Tapi kalau misalkan kita mau dapat sunnahnya, jenggot yang tebal kan sela-selanya bebas, nyala-nyalanya bagaimana aja. Namun yang paling sunnah di dalam kitab ini kita belum baca ibaratnya. Sunnah yang paling afdal di dalam nyala-nyala itu dari bawah pakai tangan kanan ini. Itu sunnah. Ambil airnya lagi, jarinya jangan dirapatin, jangan dibuka gitu. Itu sunnah di bawah. Nah, bayangin di bawah itu. Kan kalau misalkan itu begini kan, ini kan. Kalau wajah kan begini. Itu sunnah ditakhlil gitu tak? Sunnah. Itu mana? Dari mana dalilnya? Di kitab Lil Ittiba'i. Dalilnya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yukhallilu liyahtahu. Nabi itu selalu menyela-nyela jenggotnya. Tapi Fathul Mu'in hanya menuliskan bahwa sunnah menyela-nyela jenggot yang tebal doang, tapi tidak menerangkan apakah ini buat orang yang biasa kayak kita nih, apa buat orang yang lagi ihram. Kan kalau orang yang lagi ihram itu ada 7 larangan. Salah satu larangannya itu jangan sampai rambutnya pada copot. Rambut mana aja, bukan jenggot mana aja dah, nggak boleh copot. Kalau kecabut aja nih, misalkan tiga helai kecabut, mau rambut mana? Denda kan ada, satu kambing potong. Kalau misalkan kecabutnya satu, damnya 1 foot. Kalau 2 foot. Kalau 3, potong kambing. Ini bagaimana? Sebab Fathul Mu'in nggak menerangkan. Fathul Mu'in secara mutlak nggak memberikan catatan. Sehingga kemudian umumul maqal yastalzimu umumul ahwal. Umumnya sebuah ucapan yang ditulis oleh Fathul Mu'in itu akan meliputi berbagai keadaan. Kata Fathul Mu'in, mau dia lagi ihram, mau dia kagak, maka ketika dia mau wudu tetap sunnah dia takhlil, nyala-nyala. Ke Fathul Mu'in itu urusannya orang belakangan. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan ulama beda pendapat kalau masalah ini ihram atau enggak. Seorang hukumnya tidak takhlil. Tapi dalam ulama kita orang yang lagi ihram itu beda pendapat. Jadinya begini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bilang sunnah, cuma tolong pelan-pelan aja kalau lagi ihram, nyala-nyalanya biar agak kecabut. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengacu kepada Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Khatib fi Mazhab. Beliau mengatakan tetap di sela-sela, cuma pelan-pelan. Imam Rafi di dalam kitab Nihayatul Muhtajiyah, beliau mengatakan jangan di sela-sela kalau lagi ihram. Imam Ramli ikuti Imam Muqri Al-Yamani dalam kitab Rawdatul Talib mengatakan orang yang lagi ihram itu nggak usah di sela-sela. Beda pendapatnya. Dan Imam Muqri ke atasnya lagi mengikuti pendapatnya Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli di dalam kitab At-Tatimahnya mengatakan
begitu juga nggak usah lagi ihram, takut pada copot. Cuma perbedaan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ini adalah perbedaan yang mu'tabar. Maksudnya ditulis juga oleh Asy-Syaikh Basabri dalam kitab Isqidil Ain fi Ikhtilaf Asy-Syaikhain yang ada di pinggiran kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kitab yang di dalamnya saya terangkan kemarin ada empat atau 5 jenis sedekah tingkatannya. Itu ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu di dalam pinggiran kitabnya, bila mana Imam Hajar dan juga Imam Ramli berbeda pendapat, berbeda pandangan, maka kata beliau kita boleh pilih yang mana aja. Mau kita ikutin yang Ramli sela-sela silakan, enggak juga enggak kenapa-napa. Nah, wayuk raudukar di dalam kitab di ujungnya dikatakan makruh meninggalkan menjelang-jelang jenggot, makruh. Nah, sela-sela pakai jari tangan. Nah, kalau tangan kan namanya tasbih, ada di kitab tasbih. Kalau jari kaki itu jalannya begini, kalau tangan kan begini. Kalau tangan begini namanya tasbih. Ini kita nyala-nyalanya. Tapi kalau kaki mohon maaf nih, saya kalau kurang sama dalamnya. Ini kalau kaki, ini di selasanya begini. Mau dari atas ke bawah boleh, tapi yang paling cakep dari bawah. Pakai kelingking sama. Kalau kaki kanan, itu di selasanya pakai tangan kiri. Jadi begini nih. Paham? Ini kalau kaki. Nah, kalau yang kiri pakai tangan. Nah, begini mana? Jadi kalau misalkan tangan begini, tasbih namanya. Di sela-selanya. Kalau kaki cukup pakai kelingking aja. Tapi kalau lihat mau dari atas mau dari bawah mana aja bebas kalau kaki. Tapi paling cakep itu bagusnya dari bawah. Tuh. Ada di situ. Tasdilul asami al-yadain tasbih. Pas dan mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ini memberikan yang diamalkan bila amal masyarakat biasa ilmu yang diamalkan seperti pohon yang berbuah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan mengamal ini. Itu dengan alhamdulillah dan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.